Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Selamat Pagi Indonesia. Kita tentunya ada rangkaian informasi terkini ya untuk pemirsa, terutama ini yang sedang menyiapkan untuk berangkat ibadah haji. Pasti penasaran ya bagaimana mungkin keluarga atau rekan-rekan yang berada di asrama haji saat ini. Betul, tapi kalau misalnya yang mau berangkat haji kan biasanya diantar sama keluarga, diantar sama orang-orang terdekat. Kalau ini diantar sama Wakil Presiden katanya ya. Ya, jadi ada informasi nih pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang meninjau pemberangkatan ratusan calon jemaah haji kelompok terbang 12 embarkasi Medan di asrama haji Medan. Di situ Gibran melakukan pengecekan seluruh fasilitas haji yang ada di asrama haji embarkasi Medan. Ia bersama istri Selvi Ananda didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan juga Wali Kota Medan Riko Bayu Waas. Ya, ini dia pemirsa visual dari kebersamaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan para calon jemaah haji. Mereka tentunya senang ya bisa bertemu dan juga berfoto dengan Wapres Gibran. Betul, dan Wakil Presiden juga memberikan dukungan dan pesan untuk jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan dan kembali ke Indonesia dengan aman pemirsa. Dan berikut ini kita sama-sama akan mendengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Kanwil Kemenak Sumut Ahmad Kosbi berikut ini. Supaya jaga kesehatan agar beribadah dengan sempurna, menyamakan persepsi dari Allah tetap dengan itu supaya mereka dapat menjalankan ibadah ini. Ya tentu bagi Anda yang hendak menunaikan ibadah haji, kesehatan adalah menjadi faktor utama, di mana di sana juga cuaca kan mungkin sedang terik, sedang panas, ada yang juga sudah lanjut usia, jadi kemudian vitamin atau segala sesuatu yang bisa menunjang kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Betul, nah berbicara soal panas di sini bisa menimbulkan bencana ya Jess. Ya, ini kita lihat ada 6 rumah pemirsa yang ludes terbakar di kawasan padat penduduk Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Es Dengki, Kelurahan Silau Bestari pada Kamis malam. Pemirsa, jalan yang sempit dan kerumunan warga ini menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk bisa mencapai lokasi. Api pun cepat menjalar akibat angin kencang dan kondisi rumah semi permanen berbahan kayu yang mudah terbakar. Ya, ada 7 armada pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk bisa memadamkan api dengan dibantu warga. Dan ada 2 rumah pemirsa yang terpaksa dirusak oleh petugas untuk mencegah agar api tidak menjalar ke rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi terus bersiaga di lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Ya pemirsa, itulah kejadian kebakaran dan juga bagaimana ini menjadi peringatan ya bagi kita bersama untuk mungkin lebih mengedukasi bagaimana sebetulnya mitigasi kalau terjadi kebakaran di sekitar kita. Nah, kalau kelompok-kelompok kayak gini perlu diedukasi juga nggak nih, Sal? Perlu dan perlu dipadamkan juga. Nah, itu dia, betul, setuju banget sama Kalau Mas. meresahkan harus dipadamkan ya. Harus Bahkan dipadamkan. ini menjadi atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pemirsa, yang menegaskan komitmen untuk memberantas aksi premanisme di Indonesia ini. Jadi siapapun yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ya, pernyataan ini sendiri pemirsa disampaikan dalam rapat kerja teknis atau Rakernis Baharkam dan Korbrimob Polri di Auditorium PT IKA Jakarta Selatan yang membahas terkait dengan teknis operasi Pekat. Ya, operasi Pekat juga menyasar untuk kasus judi online, narkoba, hingga terorisme. Nah, Polri menyiapkan strategi untuk bisa memberantas premanisme yang marak ini di berbagai daerah karena tentunya dinilai mengganggu pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Kapolri juga meminta supaya personil Polri selalu siaga untuk menghadapi berbagai potensi termasuk bencana alam. Jadi ini menjadi suatu operasi yang lengkap pemirsa, dan kita akan lihat bersama pernyataan dari Kapolri berikut ini. Di satu sisi, bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Dan tentunya saya tekankan bahwa masyarakat selalu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga kemudian bisa
lebih dekat, mengerti apa yang menjadi keluhan masyarakat dan bisa melakukan respon cepat sesuai dengan tugas kita dalam hal melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di bidang keamanan dan juga jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.